Nah, kita akan membahas mengenai penentuan posisi horizontal dan vertikal. Ya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai penentuan posisi vertikal dan horizontal, kita juga harus mengetahui mengenai teknologi pemetaan yang dipakai untuk dapat kita bisa menentukan posisi horizontal dan vertikal untuk objek-objek di permukaan bumi, baik yang alam maupun yang buatan. Ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu mempelajari mengenai penentuan posisi horizontal dan vertikal? Itu karena jelas ya, karena di awal tadi kita sudah sudah belajar bahwa intinya kuliah ini adalah untuk melakukan gitu ya, atau objek-objek di permukaan bumi ini gitu, intinya harus semuanya tuh punya koordinat gitu ya, baik koordinat lokal maupun global. Nah, dia punya sistem koordinatnya itu bisa geodetik, geosentrik, proyeksi ya, mau kartesian 3 dimensi ataupun yang 2 dimensi. Nah, untuk bisa kita membuat peta gitu ya, atau objek-objek tadi kita masukkan ke dalam peta dan mempunyai sistem koordinat sendiri, itu kita perlu tahu sebetulnya teknologi pemetaan apa yang bisa melakukan semua itu. Nah, yang pertama adalah metode pemetaan terestrial. Jadi terestrial ini pengukuran langsung ke lapangan atau in situ. Artinya apa? Kita mengukur objek-objek gitu atau memetakan objek-objek di permukaan bumi secara langsung. Jadi alatnya tuh berdekatan atau bersinggungan secara langsung dengan objek yang akan kita hitung gitu. Kita lakukan proses agar bisa tahu koordinatnya berapa. Ya, yaitu dengan melakukan apa? Pengukuran jaraknya. Kemudian ada sudutnya, ada beda tingginya. Nah, jarak dan sudut ini nanti akan dipakai untuk posisi horizontal. Sedangkan beda tinggi ini akan dipakai untuk penentuan posisi vertikal. Nah, pengukurannya ini ada posisi horizontal, ada pengukuran posisi vertikal. Kemudian yang kedua adalah metode airborne ya. Metode ini merupakan penggunaan foto udara sebagai data masukan, sering disebut sebagai teknologi fotogrametri. Ya. Jadi ini gitu ya, kita menggunakan pesawat udara, kemudian kita memotret. Biasanya hasilnya adalah berupa peta foto yang seperti kalian lihat di Google Maps ya, satelit. Nah, itu mirip tapi bedanya lebih detail lagi kalau foto udara. Kenapa? Karena wahana yang digunakan untuk memotret permukaan bumi itu dia sangat dekat gitu ya. Ya pesawat lah, setinggi pesawat kalau kita naik pesawat gitu ya. Tapi lebih rendah lagi jadi kelihatan gitu si permukaan bumi ya. Sedangkan kalau spacebound artinya di luar angkasa ya, itu seperti yang kalian lihat di Google Maps gitu ya. Pakai data kita satelit. Pakai satelit nih. Ya, jadi satelit ini jauh sekali kan ya dengan bumi, tapi bisa menangkap rona permukaan bumi sehingga kita bisa lihat data peta fotonya. Jadi dia lebih tidak sedetil foto udara. Kalau foto udara bisa detail sekali sampai orang jalan aja kelihatan gitu ya. Sampai tiang listrik juga terlihat gitu. Kalau setelah satelit nggak terlalu gitu ya, karena resolusinya pun lebih tinggi yang foto udara. Oke.